Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya, dan juga senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah dilahirkan menjadi bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman dan bertakwa, dan senantiasa mudah-mudahan mendapatkan keberkahan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-temanku sekalian, sudah hampir 3 bulan polemik nasab klan Ba'alwi ini berlangsung. Akan tetapi belum ada tanggapan resmi dari Rabithah Alawiyah. Yang ada hanya bantahan-bantahan receh di medsos. Kenapa kami anggap receh? Karena tantangan Kiai Imad untuk berdebat secara terbuka bukan di medsos, dan harus secara resmi dari Rabithah Alawiyah. Sedangkan ini tidak resmi, hanya oknum-oknumnya saja. Dan lucunya, bukan ditanggapi secara ilmiah, akan tetapi ditanggapi dengan ancaman neraka dan tuduhan pembenci dan pemfitnah Ahlul Bait, juga pengadu domba para ulama serta pemecah belah umat. Logikanya, apakah umat Islam akan terpecah belah hanya karena silsilah nasab habaib tidak sah dan terputus sanad periwayatannya? Tentu saja tidak. Yang menyebabkan umat terpecah itu justru mulut kotor mereka, yang suka memprovokasi umat dengan berdalih keturunan Nabi, mencaci maki, melaknat orang-orang yang tidak sepaham dengan fikrah dan harokahnya. Yang lebih mengherankan lagi, ada oknum dari kalangan ulama mereka yang menanggapi dengan ucapan, yang meributkan nasab Alwi bin Ubaidillah sudah biarkan saja, dan tidak usah ikut-ikut, tidak usah dipedulikan, karena masih banyak yang lebih penting daripada urusan nasab. Akan tetapi kemana-mana selalu membawa-bawa cerita silsilah Wali Songo yang katanya bersambung ke Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih Ba'alwi. Kalau memang dia berpendapat tidak perlu mengikuti keributan polemik nasab yang sedang berlangsung, karena lebih banyak hal-hal yang penting yang harus kita urusi, lalu kenapa kemana-mana selalu membawa cerita-cerita silsilah, selalu membawa-bawa nama Wali Songo, disangkut pautkan dengan keluarga Ba'alwi? Padahal sudah jelas keluarga Wali Songo punya nakobah sendiri yang kita kenal dengan Nakobatul Ansab Aulia Itis'ah, atau disingkat dengan Na'at, di mana Na'at secara resmi mengatakan bahwasanya nasab Wali Songo tidak sama sekali berkaitan atau bersambung kepada Alwi bin Ubaidillah. Nah, ini kan sangat mengherankan sekali. Padahal beliau adalah seorang tokoh, seorang ulama dari kalangan Ba'alwi. Kenapa kok bicaranya seperti itu? Satu sisi melarang, satu sisi mempertahankan. Nah, ini kan sangat mengherankan dan lucu sekali ya. Yang lebih konyol lagi, mereka itu di mana-mana selalu membangga-banggakan leluhurnya, bahwasanya leluhurnya mereka ini adalah seorang wali yang makomnya paling tinggi dan banyak memiliki keramat-keramat, kesaktian-kesaktian yang tidak biasa dimiliki oleh wali-wali yang lain. Akan tetapi
Kenapa sampai detik ini wali-wali yang mereka bangga-banggakan itu tidak kunjung bisa menunjukkan di mana letak ketersambungan silsilah nasab mereka, yang mana tidak satu pun manuskrip maupun kitab abad ke-4 sampai abad ke-10 yang mencatat silsilah nasabnya Alwi bin Ubaidillah yang konon katanya menjadi salah satu putra daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi, yang mana sampai detik ini tidak ada satupun klarifikasi dari orang-orang Yaman maupun keturunannya yang ada di bumi Nusantara ini. Kemana kitabnya? Kemana kekeramatan mereka? Bukankah kita sering mendengar bahwasanya para wali-wali dari kalangan Ba'alwi itu bisa mengambil pisang dari surga, bisa menurunkan hujan susu, ya kan? Bisa Isra Mi'raj 70 kali berjumpa dengan Allah sehari semalam, bisa menghidupkan orang yang mati untuk bersalaman cium tangan kepada wali mereka, juga bisa mengirim surat kepada Mungkar Nakir untuk menghentikan siksaannya kepada orang fasik yang mati di dalam kubur, juga bisa menghentikan malaikat Raqib Atid untuk tidak mencatat amal keburukan umat selama wali itu masih hidup. Nah, ini kemana gitu loh. Nah, barangkali ini adalah makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kepada seluruh umat Islam khususnya di Indonesia akan kebohongan dan kedustaan yang dibangun oleh mereka selama bertahun-tahun. Kira-kira demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang waras akalnya dan lurus logikanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras merdeka.